Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wira di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, ada sebuah cerita. Cerita ini berjudul Cinta Si Gadis Kuyang. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dwi Lestari. Sebenarnya cerita ini itu kelanjutan dari Istriku Kuyang. Untuk teman-teman yang mau baca secara langsung ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Persiapkan Arini sebagai penerus kita. Ingat, dialah satu-satunya penerus kita yang akan mewarisi semua kekuatan kita. Tapi Nek, dia akan menderita sama sepertiku, isahku. Hatiku pedih bagai teriris memikirkan nasib putri tercintaku, Arini, yang harus mengalami nasib tragis sepertiku, menjadi kuyang seumur hidup. Kalau kau tak mewarisi ilmu itu, maka kau akan susah mati, sama seperti aku yang tersiksa seperti ini. Untung kau mau mewarisi ilmu ini setelah ibumu harus meregang nyawa karena ketahuan warga. Ingat, karena warga ibumu tewas, kau harus menuntut balas. Itulah senjata nenek untuk membuatku kembali menahan amarah dan dendam. Hingga akhirnya aku menyetujui untuk menjadi kuyang. Hanya supaya dendam nenek terbalas, begitupun aku. Lagi-lagi, nenek muntah darah. Darah segar memuncah keluar hingga menggenangi lantai. Nenek, pakiku. Segera aku tangkap tubuh nenek yang terkulai lemas. Flashback kehidupan Arini dan ibunya, Wingsih. Bagaimana ia menjadi kuyang dan perasaannya kepada Mas Yusuf, suaminya, sebelum akhirnya ia tewas di tangan Yusuf. Aku membaringkan nenek kembali ke peraduan, mengusap darah yang tersisa di mulut dan lehernya. Wanita tua itu kian susah bernapas. Cepat adakan ritual untuk Arini sebelum aku mati, agar nanti kau tak susah sepertiku antara hidup dan mati, ucapnya dengan bibir gemetar. Tapi Nek, Arini baru berumur 5 tahun, apa bisa ia mencari makan sendiri? Sahutku. Terasa getir hatiku mengingat putri kecilku akan mengalami hal sepertiku. Yang ku sebut itu sebagai kutukan. Kau harus menemaninya mencari makan bersama anakmu, jawabnya. Aku takut akan berakhir seperti ibu Nek, mati dikeroyok warga. Bagaimanapun karena kita banyak orang yang meregang nyawa, walaupun bukan sepenuhnya salah kita, ujarku. Nenek tampak marah. Matanya berubah merah. Lakukan perintahku, atau kau akan menyesal selamanya, tita nenek dengan suara membentak. Aku melengup panjang, sesak. Terpaksa harus menuruti kemauannya. Baik Nek, akan kulaksanakan perintah nenek. Malam ini ritual Arini akan terjadi, jawabku pelan. Nenek tersenyum lebar. Aku beranjak meninggalkan nenek di kamar. Dengan hati tak karuan, ku cari Arini yang sedang bermain bersama teman-teman sebayanya di halaman rumah. Arini, Arini, panggilku. Iya bu, sahutnya sembari berlari kecil mendekatiku. Kenapa bu? Tanyanya. Matanya yang bulat membuat hatiku terenyuh. Kita pulang sayang, buyutmu sedang tidur. Ibu lelah dan ingin tidur, ucapku. Lalu Nek Buyut sama siapa bu? Sahutnya. Bocah itu nampak sangat khawatir dengan keadaan nenek buyutnya. Sejak bayi, memang nenek buyutlah yang sering mengasuhnya ketika aku pergi ke ladang. Bapakku sudah lama tiada. Ketika aku berumur 2 tahun, dan ibuku harus rela mengembuskan nyawa di tangan warga karena ketahuan ketika ingin mencari korban. Suamiku adalah seorang petani yang sangat rajin. Sampai saat ini ia tak pernah tahu rahasia besar dalam hidupku. Identitasku sebagai seorang kuyang mampu kusembunyikan dengan sempurna. Dan kini aku dihadapkan dengan kenyataan pahit. Anakku yang baru berumur 5 tahun harus menerima takdirnya sebagai penerusku, yakni menjadi kuyang. Bocah yang saat ini berada dalam gandengan tanganku itu masih sangat polos dan lemah. Nak, panggilku lembut. Bocah itu langsung menatapku.
Iya bu, sautnya dengan tetap berjalan mengikuti langkahku. Nanti malam ikut ibu ya, jangan bilang siapa-siapa termasuk ayah. Kamu janji ya nak? Ujarku. Arini mengangguk tanda mengerti. Iya bu, Arini janji, ucapnya. Bagus, Arini memang anak pintar, pujiku. Arini tersenyum, namun senyumannya itu malah membuat pilu hatiku. Ibu seperti apa aku ini, batinku. Sepanjang perjalanan hatiku bimbang. Arini, gadis cantikku, mampukah ibu menjagamu? Haruskah kita akhiri kutukan ini? Jika ibu harus pergi, siapa yang akan menjaga dan menyayangimu seperti ibu? Matinya seorang kuyang itu tidak mudah. Jika ia tertangkap warga dan dibakar, dibalikan, atau tubuhnya dimasukkan beling serta duri nanas, bisa dipastikan ia mati tanpa harus mencari penggantinya, alias selesai kutukannya. Namun jika ia mati karena tua, bisa dipastikan akan menderita, susah meninggal walaupun sudah sakit keras, tersiksa. Badan tinggal tulang karena tak bisa makan, siksa dunia. Jujur aku sangat takut akan akibatnya. Tapi tak dipungkiri, menjadi seorang kuyang juga banyak manfaatnya bagiku. Aku cantik dan juga menawan di usia 30 tahun, putih bersih dan glowing, tanpa skincare sedikit pun. Suamiku pun amat sayang dan selalu memuji kecantikanku. Begitupun tetangga sekitarku yang selalu bertanya resep cantik alamiku. Tapi tetap saja, semua itu tak membuat hidupku merasa tenang. Ada ruang kosong di hatiku, dan aku tak ingin putriku merasakan apa yang aku rasakan. Kekosongan sumur hidup. Malam gelap tanpa sinar bulan. Hanya desiran angin malam menemani langkahku dan Arini, putri kecilku, menuju jalan ke hutan. Suara burung hantu bersaut-sautan dan pepohonan bergoyang. Hatiku resah bukan karena takut, tapi sedih karena malam ini Arini harus menjadi penerus ilmu hitam turun-temurun dari keluargaku. Aku tak kuasa menolak. Cepat atau lambat, Arini harus mengikuti jejakku. Semakin cepat, ia akan semakin pintar dan terbiasa. Bu, mau kemana kita? Tanyanya. Tangannya yang mungil menggenggam erat tanganku. Aku tahu dia takut. Malam ini kamu akan menjadi dirimu yang sebenarnya, kuat dan cantik, rayuku. Aku tersenyum penuh arti melihatnya. Iya bu, Arini capek, sahutnya. Tanpa menjawab, aku langsung menggendongnya. Ia melingkarkan tangannya di leherku. Akhirnya kami tiba di sebuah sumur tua di tepi hutan. Aku menurunkan Arini dan menyuruhnya tegak untuk kumandikan bersama kembang 7 rupa. Arini sempat menolak karena dingin air yang luar biasa. Tapi aku berhasil membujuknya, dan ia pun akhirnya menurut. Anehnya, setelah membaca sejumlah mantra, siraman air tak membuat tubuh kecil itu menggigil. Mata Arini tiba-tiba menjadi merah. Ia melotot dan mulutnya komat-kamit. Tubuh Arini tiba-tiba menegang, kepalanya berputar seperti gangsing, dan kepala itu terlepas dari tubuhnya. Ia melesat terbang membawa usus dan jeroannya. Aku menatap dan tersenyum puas. Kepala itu kembali dan tertawa, menampakkan gigi taringnya. Bu, ini benar-benar hebat, serunya. Iya, inilah kita, manusia super. Bohongku. Tunggu sayang, ibu akan menemanimu mencari makan malam ini, tuturku. Arini tetap melayang di hadapanku. Aku lalu duduk sembari merapal mantra. Tak lama tubuhku bergetar hebat. Panas di sekujur badan. Kepalaku berputar, dan aku pun melayang mendekati Arini. Arini kuajak berkeliling mencari rumah ibu hamil yang sudah kuintai sebulan yang lalu, khusus untuk kuberikan kepada Arini. Kami melesat meninggalkan hutan dan terbang bersama. Aku bagaikan induk burung yang mengajari anaknya terbang. Seketika perasaan kosong itu terasa ada yang menghuni. Aku tak merasa sendiri lagi. Terselip rasa bahagia melihat anakku sama sepertiku saat ini. Aku berjanji akan menjaganya. Kami tiba di rumah calon korban. Aku mengitari rumah mencari jalan masuk. Ventilasi kamar itu yang dituju.
Begitu dapat aku mengajari Arini masuk, ibu hamil itu sedang terlelap sendiri di dalam kamar. Aku meniupinya dengan mantra sehingga ia semakin terlelap. "Ayo nak, hisap darahnya dan kita segera pergi," ucapku seraya mengajarinya menghisap darah. Arini anak pintar. Dengan mudah ia meniru semua yang kulakukan. Puas kami menghisap darahnya, kami pun kembali melesat masuk ke dalam hutan dan bersatu kembali dengan tubuh. Dengan tertawa riang, Arini menggandeng tanganku dan kami kembali ke rumah dengan perut yang kenyang dan wajah yang semakin menawan. 15 tahun kemudian, Arini yang dulu berusia 5 tahun, kini sudah menjadi gadis dewasa yang amat cantik fisiknya, berkulit putih bersih dan bersinar. Namun, anehnya tak ada seorang pun yang mau berpacaran, apalagi menikah dengannya. Usut punya usut, ternyata banyak warga yang sudah menaruh curiga padanya dan ibunya. Semua berawal dari kematian seorang wanita hamil tak jauh dari rumahnya. Ibu si wanita tak sengaja melihat kepala melayang dan menghilang di rumah Arini. Begitupun ada beberapa warga yang tak sengaja melihat ibu Arini menyibak jilbabnya waktu di ladang. Tak sengaja jilbab itu tersingkap dan mereka melihat bekas luka sayatan hampir merata di sekitar leher. Warga yang sudah tahu tak banyak berkomentar karena memang di kampung mereka ilmu itu memang ada dan sudah biasa. Mereka tak mau berpikiran buruk jika belum ada bukti nyata, karena itu fitnah. Beda ketika dulu mereka membakar hidup-hidup seorang kuyang ketika kepergok warga sedang mengintai seorang ibu hamil. Mereka serta-merta menangkap dan membakarnya hingga tewas menjadi abu, tanpa mereka tahu itu siapa. Dan ternyata itu nenek Arini. Nenek buyut Arini dendam anaknya menjadi korban, tapi ia tak mampu melawan. Itulah mengapa ia menurunkan ilmu sesat itu agar cucu dan cicitnya bisa terus meneror dan menghabisi warga sekitar. Warga yang sudah tega menghabisi putrinya tercinta. "Ibu, aku diterima kerja di suatu perusahaan besar, Bu," cerita Arini sore itu yang disambut hangat kedua orang tuanya. "Alhamdulillah nak, selamat ya," sahut ibu. "Alhamdulillah, kerja yang baik ya nak," ucap ayah. "Kak, kalau gajian aku dibelikan mainan ya kak," adiknya ikut menimpali. "Iya, aman itu dek," jawab Arini dengan senyum yang berkembang indah. Ia bahagia, akhirnya bisa bekerja setelah lulus sekolah. Sudut pandang Arini. "Aku Arini," kata ibu, "aku gadis yang amat cantik. Tubuhku tinggi dan berkulit putih bersih. Hidungku mancung dan bulu mataku amat lentik. Mataku coklat dan bibirku tipis. Tapi aku tak merasa demikian. Sejak sekolah dan mengenal cinta, tak ada seorang pria pun mau berdekatan denganku. Jangankan pria, wanita pun tak mau berteman denganku. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku, hingga semua orang takut berdekatan denganku. Padahal kata ibu, ilmu yang diturunkan nenek adalah ilmu penakluk para pria. Tapi kenapa tak berpengaruh padaku? Aku merasa apa yang kujalani selama ini sia-sia. Mengendap-endap meneror warga jika malam datang, menakut-nakuti warga, hingga membuat beberapa orang tewas karena kuisap darahnya. Iya, memang kuakui semua orang berdecak kagum karena kecantikanku. Jika ada seorang lelaki yang mendekatiku, esoknya pasti akan menghilang, dan jika bertemu, akan menjadi acuh. Mereka menatapku takut. Aku tak tahu apa sebabnya. Dan pagi ini untuk pertama kalinya, aku menginjakkan kaki di sebuah perusahaan besar di kotaku. Perjalanan cukup jauh jika menggunakan motor, sekitar 30 menit perjalanan. Baru saja kaki ini melangkah masuk, semua orang yang melihatku bagai tersihir dan terdiam terpaku. Mereka menatapku dengan pandangan kagum. Aku bangga, ternyata disinilah ilmu itu bermanfaat. Mereka yang tak mengenalku, latar belakang keluargaku, dan identitas asliku pasti menatap takjub. Tak menunggu waktu lama aku pun diterima di kantor elit itu dan resmi bekerja keesokan harinya. Hari pertama tak sengaja diriku berpapasan dengan seorang pria tampan
yang sukses membuat hatiku kepincut. Rupanya ia pun merespon baik kepadaku. Ia tak henti-hentinya menatap kecantikanku. Aku sangat yakin lelaki itu menaruh hati padaku. Kami tak sengaja bertemu di lift ketika pulang kerja, dan ia menyodorkan tangannya untuk berkenalan denganku. Tentu saja aku sambut tangan itu dengan senang hati dan mengucap namaku. Yusuf, ucapnya. Arini, jawabku malu-malu. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Bang Yusuf mengutarakan niatnya pagi itu untuk bertandang ke rumahku. Tentu saja aku menyambutnya dengan riang gembira. Walaupun Bang Yusuf belum mengutarakan cintanya padaku, tapi aku tahu kalau ia sangat mencintaiku. Terbukti dari semua sikapnya selama ini padaku. Aku menceritakan semua itu kepada ibu ketika pulang ke rumah. Namun jawaban ibu membuatku tersentak. Kau yakin ia mau menerima keadaan kita hari ini? Tanya ibu. Tentu saja, Bu. Dia bukan orang yang materialistis, baik dan sangat sopan. Jawabku meyakinkan ibu. Bukan itu maksudku, tapi mampukah ia menerima keadaan kita yang terlahir sebagai kuyang? Jangankan orang lain, ayahmu sendiri tentu tak mau mengakui kita apabila ia tahu jika kita adalah kuyang, bentak ibu. Beruntung ayah sedang ke ladang dan adik sedang bermain bersama temannya. Ibu benar, tapi aku mencintainya, Bu. Arini mohon, biarkan ini menjadi rahasia kita, dan sampai kapanpun tiada seorang pun boleh tahu, janjiku. Ibu mengangguk setuju dan mengizinkan lelaki itu bertandang ke rumahku di sore minggu. Hari Minggu tiba. Bang Yusuf datang memakai mobil barunya. Aku sempat minder dengan kedatangannya. Namun semua itu tak seperti bayanganku. Lelaki tinggi berhidung mancung itu ternyata memang sangat sopan dan mampu masuk ke keluargaku dengan baik. Ia tampak sangat akrab dengan ayah, ibu, dan adikku. Mereka pun tampak senang berbincang dengan Bang Yusuf. Seperti namanya, ia memang tampan dan berbudi pekerti baik. Aku jadi semakin jatuh hati padanya. Sore hari menjelang ia pulang, aku mengajaknya berkeliling di sekitar tempat tinggalku. Ia nampak terpesona, apalagi ketika aku membawanya ke pinggir sawah, menikmati langit jingga dan matahari yang hampir tenggelam. Tiba-tiba Bang Yusuf menarik pelan tanganku dan menaruhnya di dada. Kurasakan getaran di dadanya yang bidang. Aku mencintaimu Arini, dan aku ingin segera melamarmu, ucapnya liris sembari menatap tajam mataku. Tentu saja aku segera mengangguk. Tapi ada syaratnya, Bang, jawabku. Apa syaratnya, sayang? Tanyanya. Setelah menikah, aku ingin tinggal bersama kedua orang tua dan adikku, jawabku. Bang Yusuf sempat terdiam, namun tak lama ia mengangguk. Baik, abang mau tinggal bersamamu. Berarti kita resmi pacaran ya. Abang ingin sesegera mungkin melamarmu, sahutnya. Aku sempat terkekeh dan tak lama satu kecupan manis mendarat di keningku. Pernikahanku dan Bang Yusuf berjalan lancar dan meriah. Keluarganya pun tak henti-henti memuji kecantikanku. Setelah usai acara, malam itu kami berbincang sesama keluarga dan menghitung jumlah uang sumbangan. Ibu tiba-tiba memanggilku masuk ke dalam kamar. Ia mengatakan bahwa malam ini akan pergi berburu. Ibu mau cari makan malam ini. Kamu di rumah saja. Nanti ibu bawakan hari-hari, bisik ibu. Aku mengangguk pelan. Sebuah senyum terulas di wajah ibu yang makin cantik saja. Ibu melangkah pergi melalui pintu dapur, dan aku kembali menemui suamiku yang sedang bercengkrama bersama keluarganya. Mas Yusuf sempat celingukan seperti mencari sesuatu. Aku tahu ia pasti mencari ibu yang sejak tadi pergi dan tak kelihatan batang hidungnya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara ribut. Sekilas mereka menyebut kata kuyang. Apa ibu tertangkap? Tiba-tiba ada suara seperti benda jatuh di atas genteng. Syukurlah, aku yakin itu ibu yang pulang berburu. Mas Yusuf menatapku heran. Orang-orang di luar nyari apa, Dek? Kuyang itu apa? Tanyanya penuh selidik. Oh, kuyang itu sejenis binatang malam, Mas. Kalau dalam bahasa kalian itu kalong atau kelelawar, jawabku sekenanya. Berharap dia percaya. Oh, kelelawar, jawabnya.
Mas, sudah sepi nih, ke kamar yuk, ajakku. Mata Mas Yusuf berbinar. Ia langsung bangkit dan mengikutinya menuju kamar pengantin. Saat melewati kamar ibu, aku sempat melihat Mas Yusuf melirik ke arah ibu. Apa dia mulai curiga? Aku segera menarik tangannya dan membawanya masuk bersamaku. Ia tampak sangat terpesona dengan kecantikanku. Apalagi ketika aku lepas hijab yang menutupi rambut dan juga tanda seperti sayatan di leherku. Ciri khas seorang kuyang yang harus selalu kututupi agar tak ketahuan. Beruntung jodohku adalah Mas Yusuf, perantau yang tentu tak mengenal apa itu kuyang dan bagaimana ciri-cirinya. Kamu cantik sekali, Dek, ucapnya sembari mengibas rambutku dan mencium leherku. Terima kasih, Mas, jawabku lirih. Tiba-tiba ia terdiam. Ini apa, Dek? Tanyanya sembari menunjuk garis di leherku. Sial, yang kutakutkan akhirnya kejadian. Mas Yusuf mempertanyakan garis itu. Aku harus jawab apa? Oh, ini bekas luka sewaktu tak sengaja terkena tali layang-layang. Bohongku. Ah, sudahlah, Mas. Bukankah kita mau menikmati malam pertama kita? Sahutku. Oh iya, sayang. Kita nikmati malam ini berdua ya, sahutnya. Esok paginya ibu menghampiriku ketika aku baru saja keluar dari kamar. Nanti malam kita mulai berburu ya. Ada yang lagi hamil di dekat sini, cerita ibu. Serius, Bu? Asik, jawabku. Us, jangan besar-besar suaramu. Itu suamimu sudah bangun, sahut ibu. Aku pun mulai menurunkan volume suaraku dan bercerita dengan riang bersama ibu. Pagi ini seperti biasa, kami berangkat bekerja bersama. Pekerjaan tak dapat ditinggal. Keluarga suami yang ingin kembali pulang ke kampung halaman terpaksa pulang memakai taksi online karena kami memang tak mempunyai waktu. Aku berusaha bersikap senormal mungkin hingga mataku berbinar begitu melihat seorang ibu hamil sedang berbelanja di sebuah warung. Jiwaku yangku bergejolak, seperti ingin segera kumangsa saat ini juga. Namun aku tak boleh gegabah. Aku tidak boleh membuat Mas Yusuf curiga seperti tadi malam saat ia keluar dari rumah seperti hendak mencariku. Untungnya aku sudah berada dekat tubuhku dan sudah selesai mencari mangsa. Kalau tidak, aku pasti sudah ketahuan. Menjadi seorang kuyang ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupanku setelah menikah. Suamiku begitu lengket dan terpesona dengan kecantikanku. Hampir setiap hari ia memujiku. Bukan hanya kecantikanku, ia sepertinya sangat menikmati masakanku. Iya, benar kata ibu. Hari-hari bayi selain nikmat disantap waktu mentah, dimasak pun amat nikmat. Rasanya yang khas dan teksturnya yang crunchy membuat siapapun pasti terbuai dengan aroma dan rasanya saat dikunyah. Dalam sekejap Mas Yusuf melahap masakanku yang katanya benar-benar nikmat. Aku bersyukur karena ia sangat menikmati makanan itu hingga ia lupa bahwa tadi malam ia menaruh curiga pada noda darah di ujung bibirku. Dan rahasiaku masih aman hingga saat ini. Mas, berhenti sebentar, pintaku. Pesona ibu hamil itu membuyarkan lamunanku. Mau kemana, Dek? Tanyanya heran. Ada yang mau adik beli, Mas? Tunggu di sini ya, tuturku. Mas Yusuf mengangguk dan aku langsung keluar mobil menuju warung. Aku berpura-pura mengobrol dengan ibu-ibu lain yang juga sedang berbelanja di situ, sengaja agar mereka tak curiga padaku. Walau mataku tak dapat berbohong karena sering menatap perut si ibu hamil, calon korbanku selanjutnya. Wah, udah gede banget, Bu, perutnya. Sapaku begitu dekat dengan si ibu. Iya, Mbak, nunggu harinya ini, jawabnya ramah. Wah, 9 bulan ya, Bu, seruku ramah. Iya, Mbak, doain ya biar lancar dan selamat. Semoga sehat dan selamat ya, Bu, jawabku sembari mengecup perutnya. Mangsa empuk ini, sautku dalam hati. Wanita hamil itu tak tahu jika seorang kuyang mengusap perutnya itu adalah tanda atau menandai yang artinya ia bisa dengan mudah menemukan di mana calon korban tinggal. Aku pun langsung pamit dan membawa sebungkus belanjaan yang kujadikan tomeng agar bisa mendekati calon korban. Fik, nanti malam makan enak. Aku menutup pintu mobil. Mas Yusuf menatapku heran.
Mungkin karena aku senyum-senyum sendiri. Kamu kok bahagia banget, Dek? Kepengin punya anak ya? Segitunya habis ketemu ibu hamil? Tanyanya menyelidik. Dek, kok dia tahu? Gawat. Apa dia mulai curiga? Batinku. Kok Mas tahu? Aku balik bertanya. Ya, Mas kan merhatiin dari sini, Dek. Jawabnya sembari mengemudikan mobil kembali. Iyalah Mas, adek kan suka anak kecil. Bohongku. Oh iya Dek, Mas perhatikan kami jarang sholat Dek. Tadi subuh sholat nggak? Tanyanya. Sekilas ia menatapku penuh curiga. Sholat lah di kamar ibu. Lagi-lagi aku berusaha berbohong. Oh oke. Jawabnya singkat. Mas gak percaya? Tanyaku. Percayalah, lagian mana mungkin kamu bohong? Jawabnya santai. Lega rasanya ia percaya semua omonganku. Seandainya ia tahu siapa aku sebenarnya, apakah ia akan tetap sebaik ini, atau akan pergi meninggalkanku? Arini, sini, ibu mau bicara. Panggil ibu sore itu. Kenapa bu? Tanya aku begitu berada di dekat ibu. Sudah dapat calon korbannya? Wajah ibu mulai keriput ini. Kutatap wajah ibu nampak amat cemas. Oh iya, ada bu. Kebetulan tadi pagi aku ketemu sama ibu-ibu hamil gede. Santapan empuk bu, ujarku bahagia. Kamu jangan besar-besar suaranya. Nanti ketahuan ayah dan suamimu, sahut ibu. Ibu benar. Jika nanti ketahuan, bisa berabe. Aku harus bisa menjaga ucapanku, agar rahasia ini jangan terungkap sampai kapanpun. Nanti malam ibu menunggumu di balik jendela. Pastikan kamu jangan tidur dulu. Kita berburu bersama, ajak ibu. Baik bu, Arini sudah tak sabar menikmati darah wanita hamil itu. Pasti sangat lezat, ucapku sambil mendecak lidah. Terbayang di pikiranku, darah wanita hamil itu memenuhi mulut dan kerongkonganku. Dek, Mas mau tidur dulu ya, Mas capek. Ucap Mas Yusuf saat kami sedang asik menonton televisi di ruang keluarga. Oh iya Mas, duluan aja. Adek masih mau nonton sinetron dulu, jawabku. Jangan malam-malam tidurnya dek, besok kita harus kerja. Ucapnya sembari mengacak rambutku. Aku hanya mengangguk. Iya, suamiku ini selain tampan, romantis, dia juga ternyata amat penyayang. Ia bisa jadi kakak, suami, sahabat, dan pendengar yang amat baik. Sayang, saat ini aku masih terus diam, karena takut kebohonganku terungkap. Apalagi saat ia menyuruhku sholat dan berjamaah dengannya. Walaupun seutuhnya aku manusia, tapi tetap saja aku bersekutu dengan iblis, dan itu pasti menyakiti diriku sendiri. Sebenarnya aku ingin bebas dari ikatan iblis ini, namun aku tak tahu cara yang pas. Ingin rasanya aku mencari mangsa dan membuat orang itu mewarisi ilmu kuyangku. Tetapi lagi-lagi aku tak tega. Tiba-tiba aku mendengar suara Mas Yusuf dari dalam kamar. Aku tersentak dan segera berlari menuju kamar. Aku terpaku melihat suamiku sudah terkapar di lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi padanya? Mas, pegiku seraya menggoncang tubuhnya, berharap ia bangun dari pingsannya. Mas Yusuf, sadar mas, raungku. Namun suamiku tetap tak bergeming. Aku menangis meratapi suamiku yang terbaring tak sadarkan diri. Tak lama jari jemarinya bergerak, membuatku terenyak dan menatapnya penuh harap. Tak lama aku dengar Mas Yusuf bersuara, walau amat lirih didengar. Aku bahagia bukan kepalang. Perlahan matanya terbuka dan menatapku penuh ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Yusuf? Kamu kenapa pingsan mas? Tanyaku pelan sembari membantunya bangun dan naik ke atas ranjang. Tidak ada apa-apa dek, mungkin mas kecapean, jawabnya. Entah kenapa hatiku berkata jika Mas Yusuf ini berbohong. Apa yang kau sembunyikan dariku mas? Ayo tidur dek, mas sudah ngantuk, ajaknya yang kusambut dengan anggukan pelan. Aku pun menutup mata dan memeluk Mas Yusuf, serasa damai jika tidur bersamanya. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di dapur, memasak bubur ayam resep dari ibu. Tak lupa aku tambahkan potongan daging, bukan sekedar daging, tapi ari-ari bayi hasil buruan ibu tadi malam. Kata ibu ari-ari bayi selain enak,
juga bermanfaat untuk menambah stamina. Sangat cocok untuk suamiku yang jarang istirahat. Rasanya pun amat enak, apalagi jika ditambah bumbu penyedap dan bumbu racikan lengkap. Mas Yusuf pasti akan suka. Mas, sarapan yuk. Ajakku begitu melihat Mas Yusuf keluar dari kamar. Masak apa, Dek? Tanyanya. Masak bubur ayam, Mas. Cobain deh. Jawabku seraya menyerahkan semangkuk bubur ayam panas di hadapannya. Berikut kopi susu kesukaannya. Sesuap demi sesuap, ia nampak sangat menikmati masakanku. Terlihat jelas di wajahnya kalau ia sangat menyukai bubur itu. Habis tak tersisa. Enak banget buburnya, sayang. Pujinya setelah menghabiskan semangkuk bubur yang bertabur ari-ari goreng buatanku. Aku mengulas senyum tipis. Ada rasa bangga, tapi tak dapat kupungkiri jika hatiku terselip rasa resah karena membuatnya makan daging manusia, sama sepertiku. Dek, Mas hari ini gak kerja ya? Ucap Mas Yusuf sembari menyeruput kopi susu buatanku. Iya Mas, nanti adik pergi naik ojek aja. Mas sakit ya? Tanyaku khawatir. Iya dek, Mas kurang enak badan, jawabnya. Ia lalu beranjak dari kursi makan dan berjalan menuju kamarnya. Aku pun segera membereskan peralatan dapur dan tak lupa menyimpan sisa daging untuk ibu nanti siang. Daging ari-ari yang masih berlumuran darah segar di dalam kendi. Pulang dari kantor kulihat Mas Yusuf tak banyak bicara, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Atau mungkin cuma pikiranku saja. Mungkin Mas Yusuf memang masih sakit dan tubuhnya lemah. Mas masih gak enak badannya? Tanyaku begitu melihatnya duduk di depan TV. Iya sayang, tapi mungkin besok sudah mulai kerja, jawabnya. Kalau masih kurang enak badan, istirahat aja dulu Mas, pintaku. Ia hanya melirikku sekilas. Ia lalu bangkit dari duduknya. Mas mau tidur dulu ya dek, tubuh Mas masih lemah, ucapnya seraya melangkah meninggalkanku. Aku hanya mengangguk pelan, aneh dengan sikapnya yang berubah pendiam. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Rin, panggil ibu. Aku terjingkap karena ibu yang tiba-tiba ada di belakangku. Iya bu, sautku. Nanti malam kita berburu ya. Ibu malas pergi sendiri, ujar ibu dengan suara pelan. Takut semua orang mendengar. Malam ini ibu sendiri saja dulu. Hari ini masih mau berduaan dengan Mas Yusuf. Lagi pula ia sakit bu. Tadi malam pingsan, paparku. Oh, tadi malam itu gara-gara ibu Rin. Ibu tertawa melihatku. Ibu? Apa maksud ibu? Kataku heran. Iya, tadi malam ibu menunggumu di luar jendela. Tapi kamu gak muncul-muncul. Malah Yusuf yang buka jendela. Terus dia pingsan. Maaf ya Rin. Ibu terkekeh. Aku menepuk jidat. Ya jelaslah suamiku jadi pendiam. Karena sosok asli kami yang memang amat menyeramkan. Apalagi untuk manusia awam seperti Mas Yusuf. Ya udah, kamu temani suamimu itu. Nanti ibu bawakan hasil buruannya. Kita makan sama-sama ya nak. Ibu berucap seraya membelai rambutku. Bu, panggilku. Iya nak, sautnya lembut. Ini kutukan atau anugerah untuk kita ya bu. Lama-lama aku merasa bosan dan hampa, ungkapku. Ibu menghela nafas panjang. Jalani saja nak, karena ilmu ini pasti suamimu akan tergila-gila karena kecantikan parasmu yang tak lekang oleh waktu. Jelas ibu. Aku mengangguk dan bangkit dari dudukku, berjalan pelan menuju kamar. Ingin sekali malam ini kuhabiskan dengan memeluk dan mencium aroma maskulin Mas Yusuf yang amat menggoda. Namun, aku harus menahan rasa kecewa ketika masuk ke dalam kamar. Mas Yusuf sudah tertidur pulas. Aku pun berbaring dan berusaha memejamkan mata. Ngantuk melanda. Maklum, setelah seharian lelah bekerja. Kupeluk Mas Yusuf dengan erat. Aku cinta kamu, Mas. Bisikku sebelum netraku benar-benar melekat sempurna. Samar-samar ku dengar desisan di samping jendela. Ah, itu pasti ibu. Aku sudah sangat hafal suara ibu jika sudah berubah menjadi kuyang. Aku berbalik dan melanjutkan tidur kembali sembari menunggu ibu pulang membawa sebongkah ari-ari.
Tak sadar lidahku mengecap membayangkan nikmatnya daging dan darah itu hingga terbawa dalam mimpiku. Pintu diketuk pelan, menyentakku yang sedang tertidur pulas. Itu pasti ibu. Sebelum bangkit, aku melirik suamiku. Syukur, dia masih tertidur lelap. Pelan kulangkahkan kaki sembari berjinjit menuju pintu kamar. Pintu terbuka pelan. Mataku berbinar ketika ibu membawa segumpal daging yang masih berdarah. Aku begitu menikmati aroma anyir yang memanjakan indera pengecapanku. "Ayo, cepat makan sebelum yang lain bangun," seru ibu. Tanpa menunggu, aku segera menyantap daging itu bersama ibu. Kami benar-benar menikmati gumpalan daging mentah yang crunchy dan basah ketika dikunyah. "Bu, sisakan untuk besok pagi. Aku akan memberi sedikit untuk Mas Yusuf, biar dia tambah fit," tuturku sambil mengunyah daging elastis itu. Ibu hanya mengangguk. Ia nampaknya amat menikmati daging hasil buruannya itu. Sekilas kudengar seperti suara kaki diseret. Suaranya amat dekat. "Mas Yusuf kah itu?" Seketika aku hentikan acara mengunyah itu. Ibu menatapku heran. Aku memberi kode kalau mendengar suara kaki sambil berbisik. Tapi ibu bilang itu tak mungkin. Secepat kilat kuhabiskan bagianku dan menyimpan sedikit untuk esok hari. Dengan rasa was-was kubuka pintu kamar. Takut jika Mas Yusuf sudah berdiri di balik pintu. Dan Tara, ternyata ia masih tergolek di tempat tidur. Aku mengelus dada dan sempat bersyukur. "Alhamdulillah," ucapku. Alhamdulillah. Apa aku pantas mengucap kata itu? Sedangkan diriku bertabur dosa. Seketika hatiku terasa kembali hampa. Nikmat makanan itu hanya sampai di kerongkongan. Aku berjalan pelan menuju ranjang tempatku beristirahat dengan Mas Yusuf. Perlahan aku pun naik ke ranjang dan berbaring di samping Mas Yusuf. Aku sengaja tak memeluknya, takut ia terbangun karena kehadiranku. Langit masih gelap saat suara adzan subuh berkumandang. Kokok ayam jantan pun terdengar bersaut-sautan. Mas Yusuf bangkit dari tidurnya dan membangunkanku. Aku menggeliat malas saat tangannya menyentuh pipiku. "Ayo sayang, kita sholat subuh," ajaknya seraya menggoyang pelan tubuhku. Masih ngantuk," tolakku. "Jangan begitu, Dek. Selama kita nikah, belum pernah sholat berjamaah." Ia kembali merayuku. "Iya, Mas." Dengan melangkah malas, aku akhirnya mengikuti Mas Yusuf, mengambil air wudhu di luar. "Mas duluan saja, Adek mau cuci muka dan gosok gigi dulu," ucapku ketika Mas Yusuf berniat menungguku. Ia mengangguk dan melangkah pergi meninggalkanku di kamar mandi. Sebenarnya aku hanya mencari alasan. Iya, aku tak tahu caranya berwudhu. Setan dalam tubuhku berontak jika aku mulai melaksanakan perintah Tuhan. Aku tak kuasa menolak. Panas, semua tulang dan persendianku sakit. Kubasuh wajah dan segera masuk ke dalam rumah. Di kamar Mas Yusuf sudah menunggu. Kuambil mukena pemberian suamiku, mukena putih berenda dengan kain halus Pak Sutra. "Ayo Dek, waktu sudah hampir habis," ajaknya. Aku mengangguk dan mulai menyiapkan diri, berpura-pura sholat, karena memang aku tak mengerti tata cara sholat dan bacaannya. Yang penting suamiku tak curiga. Setelah sholat ia kembali ke peraduan dan aku menuju ke dapur untuk memasak sarapan spesial. Rencananya daging ari-ari sisa tadi malam akan kubuat masakan rica-rica kesukaan keluarga dan pasti Mas Yusuf juga suka. Sinar matahari bersinar cukup terik. Racikan bumbu sudah siap dan tinggal eksekusi. Kuambil sisa daging yang kumasukkan ke dalam kendi yang kusembunyikan di belakang kulkas. Tak lama aku lihat Mas Yusuf datang bersama ayah. Untung saja masakan sudah hampir matang. "Ayo Mas, kita makan, sebentar lagi matang," ucapnya sembari mempersilahkan Mas Yusuf duduk. Ayah sudah duduk, begitupun ibu dan adik yang berbarengan masuk ke dapur. Mereka duduk sambil saling melempar candaan. Benar-benar keluarga yang sempurna. Aroma masakan menyeruak, menggelitik indera penciuman dan indera pengecap. Tak sabar ingin segera menyantap. "Mari makan, rica-rica daging sudah siap," seruku yang langsung disambut adik, ibu, dan ayahku dengan sukacita. Semua makan dengan lahap
kecuali Mas Yusuf. Ia terlihat enggan untuk menyentuh, apalagi menyantapnya. Wajahnya nampak tidak suka, seolah jijik dengan masakan buatanku. "Mas mau telur ceplok aja, Dek? Kita masih punya stok kan?" tanyanya. Aku sempat terdiam, cukup tersinggung oleh penolakannya. Tapi demi keutuhan rumah tangga, aku memilih menuruti maunya. Dengan malas aku bangkit dan memasak telur ceplok untuk suamiku tercinta. Sebenarnya apa yang membuat ia enggan menyentuh masakanku? Pagi ini kulihat Mas Yusuf sudah fit dan bugar seperti biasanya. Ia dengan setia menungguku di mobil saat akan pergi kerja. Namun ada yang berbeda dengan sikap Mas Yusuf. Ia tampak lebih pendiam dan jarang bicara. Diajak bicara pun, ia hanya mengangguk saja, membuatku sebal. Aku memilih menghibur diri dengan menatap bebas ke arah jalan. Lagi-lagi mataku menatap seorang ibu hamil di seberang jalan. Ibu hamil yang sama dengan yang kutemui tempo hari. Sudah lama aku tak berburu. Rasanya kangen sekali menyantap buruan langsung di tempat. Lidahku mengecap menelan saliva. Nampaknya nikmat sekali darah ibu hamil ini. Melihat perutnya saja aku sudah terbayang kenikmatan di dalam mulut dan kerongkonganku. Aku harus mencari cara bagaimana nanti malam bisa dengan bebas menemui buruanku bersama ibu. Mataku memutar mencari ide, dan sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di pikiran. Aku segera menatap Mas Yusuf dengan harap-harap cemas. "Mas," panggilku. "Iya, kenapa, Dek?" Ia menjawab, tapi matanya tetap fokus ke jalan. "Nanti malam Ade minta izin bawa mobil ya. Mau pergi melihat teman yang namanya Wita. Dia baru saja melahirkan," ungkapku. "Malam-malam mau pergi sendirian?" Ia menatapku tajam. "Ah, enggak Mas, sama ibu," tukasku. Ia manggut-manggut. "Iya boleh, tapi hati-hati ya," jawabnya. Ia masih fokus melihat ke arah jalan. "Yes," batinku. "Ayo Bu, jangan buang waktu." Dengan tergesa aku menyuruh ibu untuk secepat mungkin pergi dari rumah. Mobil sudah teronggok di halaman. Aku tergopoh-gopoh mendekatiku. Pintu mobil kututup keras. Mobil melaju kencang. Perasaanku tak enak. Entah kenapa. Ibu menatapku dengan tatapan khawatir. "Pelan-pelan Rin," serunya. "Iya Bu, kalau lambat nanti kita pulang kemalaman. Kasihan Mas Yusuf Bu," paparku. Ibu langsung diam dan mengalihkan pandangan ke jalan. Perlahan jalan yang kami lalui semakin sempit. Kiri dan kanan jalan dipenuhi semak belukar. Mobil kuarahkan masuk ke dalam jalan tanah yang dipenuhi pepohonan rimbun dan rumput ilalang. Tempat yang pas untuk menyembunyikan tubuh kami nantinya. Mobil kutepikan dan berhenti di pinggir jalan. Suasana yang sepi dan tersembunyi. "Ayo Bu, baca mantranya. Aku sudah tak sabar mau makan ari-ari langsung dari ibunya. Pasti sedap sekali Bu," ucapku sembari mengecap lidah. "Baik Rin, siap-siap ya. Mungkin agak sakit karena kamu lama gak lepasin kepala," lirih ibu. Aku hanya mengangguk. Mulut ibu komat-kamit membaca mantra. Detik berikutnya aku rasakan panas dan nyeri menjalari tubuhku. Dari ujung kaki hingga leher kurasa pegal, seperti habis dipukuli orang sekampung. Semakin cepat ibu mengucap mantra, semakin cepat kepalaku berputar, hingga kepalaku dengan mudah terlepas dari tubuhku tanpa darah. Ada sih, tapi cuma beberapa tetes. Aku tersenyum lebar menatap ibu. Dengan satu anggukan, aku dan ibu keluar dari mobil dan terbang dengan cepat menuju rumah korban buruan. Kami terbang menembus malam yang hanya diterangi sinar bulan, terkikik bersama di antara rindangnya rumpun bambu dan rimbunnya pohon-pohon. Usus dan jeroan harus tetap terjaga agar tak tersangkut dahan dan ranting pohon yang dilalui. Mata kami berbinar ketika melihat rumah korban sudah semakin dekat, berkeliling mencari celah yang bisa dimasuki. Beruntung ibu hamil itu sedang tertidur dan tak ada yang menjaganya. Kami masuk melalui celah ventilasi. Wanita itu sempat terbangun dan menjerit ketika terbangun dan melihat diriku yang memperingati menatapnya. Namun dalam sekejap ia ambruk dan tertidur,
berkat mantra hebat ibu. Kami lalu bergantian masuk di celah selangkangan wanita itu, lalu dengan lahap mengisap darah dan menyedot ari-ari juga. Ibu dan aku bergantian menikmati darah bayi dan ari-arinya hingga ibu hamil itu kehabisan darah. Puas kami menikmati buruan, kami kembali terbang keluar melalui ventilasi kamar. Aku melesat terbang menembus malam. Kami mengejar waktu, takut Mas Yusuf mencariku. Aku tak mau ia sampai curiga dan meninggalkanku. Ayo bu, kita harus segera pulang. Takut Mas Yusuf curiga. Aku mulai menghidupkan mobil. Hatiku amat was-was. Ibu hanya mengangguk pelan. Mobil melaju kencang. Sepanjang perjalanan aku hanya terdiam. Perasaanku tak menentu. Sedari pergi sampai pulang kembali, aku merasa ada yang tidak beres. Mobil sudah terparkir di garasi. Aku dan ibu segera turun dan masuk ke dalam rumah. Setengah berlari kulangkahkan kaki menuju kamar. Takut Mas Yusuf marah. Mas, mas, mas. Mataku mengedar ke seluruh kamar. Tak nampak Mas Yusuf di sana. Kemana dia? Mas, mas. Ku cari ia di seluruh bagian rumah. Nihil, ia tak ada dimanapun. Dengan langkah gonte aku kembali ke dalam kamar. Ku jatuhkan tubuhku keras di atas kasur. Motor tak ada di rumah. Mas Yusuf pergi kemana? Kenapa tak memberi kabar? Berulang kali ku telepon tak ada jawaban sedikit pun. Sial, makiku. Ku lempar ponsel itu di atas kasur, kesal. Aku bangkit dan duduk di depan cermin. Wajahku tampak semakin cantik. Tapi kenapa beberapa hari ini sikap Mas Yusuf dingin padaku? Apakah ia selingkuh? Lelah, terlalu banyak pikiran. Aku kembali naik ke atas ranjang, berbaring, dan berusaha memejamkan mata. Mas, mas. Tanganku bergerak ke sana ke sini, kosong. Tak ada siapapun di sampingku. Berarti sejak semalam Mas Yusuf tak pulang. Di telepon pun tak aktif. Aku bangkit dan segera bersiap-siap ke kantor. Ku tepiskan semua pertanyaan yang membuat dadaku sesak. Bulir-bulir itu sempat jatuh, tapi sesegera mungkin ku sekap. Aku tak mau jadi wanita lemah. Aku berjalan keluar kamar. Ibu sudah menunggu di ruang makan. Ia menatapku dengan penuh tanya, melihat sikapku yang tak seperti biasa. Kenapa? Kok murung? Sapa ibu. Mas Yusuf tidak pulang semalaman, bu. Aku mengembus nafas kesal. Apa dia selingkuh ya, bu? Aku berasumsi. Us, jangan berpikiran macam-macam. Wanita secantik dirimu tak mungkin diselingkuhi, ucap ibu. Sudah, mungkin Yusuf ada urusan mendadak hingga lupa memberi kabar. Pikirin yang baik-baik saja, saran ibu. Aku menghela nafas panjang, mencium punggung tangan ibu, dan berlalu pergi bersama dengan ojek yang sedari tadi sudah menunggu. Pulang dari kantor hari sudah gelap, seperti hari-hari kemarin. Aku terpaksa lembur. Sepanjang hari Mas Yusuf tak juga memberi kabar, apalagi menghubungiku. Suami yang amat aku cintai ini semakin aneh dan seperti tak memperdulikanku. Dengan langkah gonte ku langkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Sepi, semua sudah tidur. Hatiku sedikit was-was, berharap Mas Yusuf sudah ada di kamar. Aku masuk ke dalam kamar dan melihat Mas Yusuf sudah tertidur di dalam kamar. Ku dekati dirinya dan berusaha membangunkannya, tapi ia seperti tak menggubris kehadiranku. Aku cukup sakit melihat tingkahnya yang cuek dan dingin kepadaku. Kakiku kembali melangkah ke depan cermin. Ada kerutan. Pasti gara-gara aku terus memikirkan Mas Yusuf, hingga membuat wajah cantikku tertekuk dan menjadi kerutan. Aku harus bisa membuat Mas Yusuf kembali bertekuk lutut padaku. Nanti malam aku harus kembali berburu bersama ibu. Wajahku harus bebas dari kerutan. Walau harus bertaruh nyawa karena berburu, tentu akan membuat kami juga menjadi bahan buruan bila tertangkap. Apalagi karena ulahku tadi malam, si ibu hamil itu mati mengenaskan. Pintu kubuka pelan dengan berjalan mengendap menemui ibu di dapur. Ibu sudah menungguku. Ayo bu, ajakku. Aku dan ibu bergandengan keluar rumah. Mataku mengedar mencari tempat yang tepat dan aman untuk menyembunyikan tubuh tanpa kepala ini nantinya. Kami akhirnya memutuskan untuk mengadakan ritual di bawah pohon macang. Pohonnya rindang
dan di sekitar pohon banyak ilalang yang tinggi, hingga tubuh kami bisa aman tersembunyi. Di bawah langit malam yang gelap, di mana bentuk bulan seperti sabit, ibu membaca mantra dengan lirih dan berbisik. Tak lama, kepala dan usus sudah terpisah, dan aku dengan cepatnya melesat bersama ibu ke rumah calon korban. Ada bunyi suara usus dan hati yang beradu, ditambah sinar seperti lampu di dekat hati yang berkelip menembus malam gelap. Rumah yang dituju sudah hampir sampai, tapi sial bagi kami, rumah itu dijaga banyak orang dan obor di mana-mana. Sepertinya mereka tahu jika malam ini kami akan datang. Ibu memberi kode dan kami pun berbalik, gagal untuk berburu malam ini. Astagfirullah, Kuyang, itu Kuyang. Sial, gara-gara bunyi menyebalkan ini, orang-orang bisa mendengus keberadaan kami. Tanpa pikir panjang, aku dan ibu terbang secepat yang kami bisa. Kuyang, Kuyang. Kejar-kejaran tak terelakkan. Dalam waktu singkat mereka sudah hampir mengejar kami. Aku tertekan, merasa jika inilah hari akhir bagiku dan juga ibu. Orang-orang membawa obor itu lari begitu cepat. Kami hampir saja terkejar. Beruntung akhirnya kami bisa lepas dan kembali pulang. Kepalaku kembali menyatu dengan tubuh. Aku mencepik dan mengentak tanah. Kesal. Ibu sepertinya tahu dan segera mengajakku masuk ke dalam rumah. Dari mana saja sayang? Jantungku rasanya terlontar keluar. Tatkala aku dengar suara yang amat kuhafal ini menyapaku. Aku segera berpaling dan tubuhku rasanya kaku melihat dia. Suamiku kini sedang duduk menikmati secangkir kopi. Ia menatapku tajam. Aku ada urusan bersama ibu, bohongku. Oh iya, ayo sekarang kita tidur, ajaknya. Aku hanya mengangguk dan mengikutinya masuk ke dalam kamar. Lagi, Mas Yusuf bersikap dingin padaku. Ia seolah acuh dengan kehadiranku. Tidur pun selalu menungguiku. Mas, aku berusaha memeluk tubuhnya dari belakang. Tanganku melingkar di dadanya yang bidang. Ku dengar dengkuran lembut. Ia sudah tidur. Aku tak melepaskan pelukan itu. Hatiku sebenarnya hancur. Tak terasa bulir itu mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Mas, apa yang membuatmu berubah padaku? Terik matahari pagi cukup menyengat kulit. Mas Yusuf menolak sarapan. Ia dingin seperti biasanya. Menatap wajahku pun ia enggan. Mas, ucapku lirih saat mobil menderu pelan di jalan yang cukup sepi. Ia hanya menyaut dengan berdehem. Mas, kenapa berubah padaku? Mataku mulai berkaca menatap wajahnya. Tapi wajahnya tetap datar, seolah tak ada aku di sisinya. Mas merasa biasa saja kok, jawabnya singkat. Mas, apa aku punya salah? Atau Mas sudah punya wanita idaman lain? Aku tak mampu menahan bulir yang ingin tumpah. Air mata itu jatuh menggenangi pipi. Tidak, kamu boleh cek sendiri kebenarannya. Aku tak punya selingkuhan. Ia tak memperdulikanku yang sedang terisak, tetap fokus menyetir. Kali ini aku yang mengalah. Kuseka air mata itu dengan jari-jari tanganku. Aku harus kuat, tak mau terlihat lemah di hadapannya. Malam sudah amat larut. Aku beranjak pelan dari ranjangku. Kulihat Mas Yusuf sudah tertidur pulas. Dengan langkah pelan dan berjingkat kutinggalkan kamar dan berjalan menuju dapur. Ibu sudah menunggu di situ. Sudah siap? Ibu menyapaku. Aku hanya mengangguk lemah. Entah kemana hilangnya semangatku itu. Semua karena perubahan sikap Mas Yusuf. Kami berjalan beriringan keluar rumah, seperti biasa, untuk mencari mangsa. Setelah puas dan kenyang, aku pun segera pulang. Esok harinya Mas Yusuf mendadak sakit dan tak mau pergi kerja. Aku tak bisa memaksa. Hubunganku dan Mas Yusuf memang tak baik akhir-akhir ini, membuatku enggan banyak bicara dan tak peduli dengannya. Pulang dari bekerja, ibu bilang jika Mas Yusuf tak pulang ke rumah. Aku hanya mengelus dada, mencoba melepas sesak karena banyak memendam rasa sakit. Aku melangkah gonte masuk ke dalam kamar. Aku frustasi dan depresi. Kuputuskan untuk mencari mangsa sebagai hiburan. Di belakang pintu aku terduduk dan mulai membaca mantra. Tak lama setelah selesai membaca mantra, panas menjalari tubuhku dan terasa ngilu di sekujur tubuh. Dan tak lama kepalaku berputar cepat, bak gangsing. Kepalaku terlepas dari tubuh lemahku.
Aku menyeringai penuh dendam. Sakit hati yang kurasa ingin kulampiaskan dengan makan ari-ari bayi. Aku terbang mencari calon korban, terbang melayang mencari bau ibu hamil. Penciumanku yang amat tajam bisa mencium wangi ibu hamil hingga berkilo-kilometer jauhnya. Dan aku mencium bau ibu hamil tak jauh dari keberadaanku. Sekelebat bayangan hitam mengikutiku dari belakang. Aku yakin itu ibu. Aku memperlambat gerakanku dan menunggu ibu di atas pohon, seraya memperhatikan sekitar. Rambutku berkibar diterpa angin malam. Ibu tersenyum melihatku. Kami pun bersama seperti malam kemarin, berkeliling mencari mangsa dan menikmati buruan dengan lahap. Setelah puas kami menyantap makan malam spesial kami, ibu dan aku kembali pulang ke rumah. Perasaanku mulai tak karuan begitu melihat mobil Mas Yusuf terparkir di halaman rumah. Bagaimana jika ia melihat tubuhku di balik pintu? Aku masuk melalui ventilasi kamar dan mataku terbelalak menatap Mas Yusuf yang sedang merangkak pelan mendekati tubuhku. "Jangan kau dekati tubuhku." Seketika suara ibu menggelegar memecah keheningan malam. Mas Yusuf seketika terkejut dan menatap takut ke arahku dan juga ibu. Raut wajah takutnya membuat hatiku sedih dan pilu. Mas, jangan takut mas, aku tak akan menyakitimu." Perlahan ku dekati dirinya. "Tidak, pergi, aku tak mau melihatmu." Ia menolak untuk ku dekati. Wajahnya mulai menegang. Ia beringsut mundur, mendekati tubuhku. Di luar ayam mulai berkokok saling bersautan, pertanda waktu mendekati subuh. Aku harus segera kembali bersatu dengan tubuhku. Jika tidak, aku bisa mati. Mas Yusuf semakin mendekat ke tubuhku. Aku takut jika ia tahu kelemahanku, ia akan melakukan itu. Membalik tubuhku dan aku tak bisa kembali bersatu dengan tubuhku itu. Tangannya mulai menjalar di tubuhku yang kaku. Aku panik, begitu juga ibu. "Jangan mas, aku mohon. Aku mencintaimu mas, sungguh." Aku mengiba padanya. "Bohong, kau tidak mencintaiku. Kau pasti ingin menjadikanku tumbal, dan lambat laun kau akan memangsaku," teriaknya. Tangannya sudah bersiap untuk membalikkan tubuhku. "Aku mohon mas, jangan lakukan itu. Kalau kau membalikkan tubuh itu, aku akan mati, dan semua akan berakhir. Cinta kita, impian kita, angan-angan kita." Aku berusaha merayu dengan berbagai macam cara, tapi lelaki itu tak bergeming. Ia hanya diam 1000 bahasa. Tiba-tiba suara ayam jantan semakin nyaring dan sering. Bunyi lantunan doa di masjid mulai terdengar di telinga. Aku semakin panik. Nyawaku tinggal seujung kuku. Tubuhku seketika jatuh terbalik. Hilang sudah asa. Aku hanya bisa menatap Nana. "Tidak." Ibu hampir saja melesat ke arah Mas Yusuf, tapi ibu berhenti tatkala melihat kepalaku jatuh di lantai. Kekuatanku hilang bersama dengan suara adzan subuh di masjid. "Arini!" Ku dengar langkah kaki menjauhiku. Itu pasti Mas Yusuf yang ingin kabur. Aku akan memberinya pelajaran. Ibu menjerit geram. Ibu melesat pergi mengejar Mas Yusuf. "Ibu," ucapku lirik. Sesungguhnya bisa saja aku kembali ke dalam tubuhku jika saja tubuh itu masih di posisi semula, walaupun setelah adzan subuh berkumandang. Namun ini berbeda. Pantangan itu telah dilanggar Mas Yusuf. Gara-gara itu aku tak bisa kembali ke tubuhku. Adzan subuh berkumandang, amat merdu terdengar. Air mataku tanpa permisi jatuh satu persatu, menggenangi lantai kamarku. Kamar tempatku dan Mas Yusuf memandu kasih dan sayang. Aku hanya menatap tubuhku dengan hati yang terdapat pilu. Seandainya aku tak punya ilmu terkutuk ini, hidupku pasti sangat bahagia bersama Mas Yusuf. Tapi semua sudah terlambat, dan kini aku hanya tinggal menunggu matahari terbit untuk bisa pergi dan meninggalkan dunia ini. Adzan subuh sayup-sayup terdengar sudah berhenti. Tak ada lagi suara adzan. Yang ada hanya suara ayam berkokok dan suara desiran angin. Ibu kembali muncul dan ia dengan cekatan kembali ke tubuhnya dan langsung mendekati kepalaku. Ia memangku kepalaku dan juga jeroan tanpa rasa jijik sedikit pun. Arini sayang." Kurasakan tetesan air mengenai keningku. Aku hanya bisa mengedip mata dan tersenyum. "Maafin ibu nak." Ia semakin histeris melihatku lemah tak berdaya. "Sudahlah bu,
Arini tak apa-apa. Ibu jaga diri ya. Begitupun adik dan ayah, pesanku. Ibu, Arini sangat menyayangi ibu, lanjutku. Butiran air itu semakin deras mengucur. Bertepatan dengan ibu yang memeluk kepalaku, sinar matahari mulai muncul. Aku seketika bergetar hebat, panas, sakit, dan ngilu menjalari semua organ tubuhku. Dan hati, usus, dan jantung serentak pecah dan mengeluarkan banyak darah. Sakit yang tak tertahankan. Aku menggelinjang dan gelap, dan tak merasakan apapun lagi. Apa ini rasanya mati? Itulah akhir cerita dari Cinta Si Gadis Kuyang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.